Oma dan Opa yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Caoan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan Usia Indah GPMBRI Kelapa Gading online. Kita mau memuji Tuhan lewat nyanyian kita, juga mau menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kita, dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota. Walaupun di usia senja, kita mau tetap bersuka cita, karena sukacita kita berasal daripada Tuhan, bukan yang lain. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti persekutuan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Allahku, ku mau sembahmu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami satu kali lagi kesempatan
untuk mengikuti persekutuan ini, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk menghampiri kehadiran Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa, penuh kesalahan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau menyucikan dosa kami, sehingga kami boleh layak mengikuti persekutuan ini, menghampiri tahta kudus Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus hadir di setiap rumah kami masing-masing yang mengikuti persekutuan ini, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang kudus, boleh merasakan penghiburan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di usia senja kami. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, Tuhan menghendaki supaya hati kita tetap bersuka cita, bukan di dalam situasi senang atau baik saja, tetapi di dalam segala keadaan, karena sukacita kita berasal daripada Tuhan. Mari kita menaikkan lagu ini dengan penuh sukacita. 我们要高举将将喜乐，我在说你们要喜乐，我们要高举将将喜乐，我在说你们要喜乐，喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐喜乐。 Sila, 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 kau jujang sila. Haleluya, haleluya, ha 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 ha, sila. Haleluya, haleluya, ha ha ha. Yesaya 46 ayat keempat. Sampai masa tuamu aku tetap diam, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46第4章。知道你们年老，我仍这样；知道你们发白，我仍怀揣。 我一照着也必保抱，我必怀抱，我必拯救。
Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Daniel Gogota, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita dan kita bisa bertemu lagi di dalam persekutuan usia indah gereja kita. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan gereja Gepembri Kelapa Gading Jakarta yang memberi saya kesempatan untuk membawa renungan ini. Saudara sekalian, mari berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami sampai saat ini. Kami boleh bertemu di dalam persekutuan usia indah gereja kami. Kami mohon Engkau membuka hati kami untuk mengerti firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikannya. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita orang-orang yang sudah berusia ini disebut orang yang usia indah. Namun kita bertanya, apakah saudara dan saya adalah orang yang merasa bahagia, indah hidup kita pada hari ini? Saudara sekalian, saya percaya bahwa kita setiap orang berbeda-beda, baik dalam kesehatan, dalam keadaan ekonomi, atau dari relasi hubungan keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita dapat dalam keadaan yang berbeda-beda ini, kita dapat hidup bahagia. Bisa kita menikmati hidup kita ini. Saudara sekalian, kitab Filipi pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Ini satu ayat yang sangat kita hafal, familiar. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara sekalian, bagaimana kita dalam usia yang indah ini, kita bisa hidup dengan bersukacita? Yang pertama, kita harus menerima keadaan realita hidup kita ini. Kita tahu bahwa pepatah Tionghoa ada satu kalimat yang berkata demikian. Mei jia tu you ipen nan nian de jing. Artinya, setiap rumah tangga pasti ada satu buku atau buku doa yang sulit dibaca. Artinya apa? Setiap keluarga, setiap orang pasti ada sesuatu yang tidak menyenangkan
baik di dalam ekonomi, dalam kesehatan, atau relasi dalam keluarga kita. Nah, saudara sekalian, kita tahu ada hal-hal yang bisa kita berubah, tetapi ada hal yang tidak bisa kita berubah. Nah, bagaimana kita dapat menerima keadaan kita supaya hidup kita ini bisa menjadi senang dan bahagia? Saudara sekalian, kalau kita tidak dapat menerima realita keadaan hidup kita ini, maka kita akan hidup di dalam bersungut-sungut, tidak puas dengan keadaan kita sendiri, bahkan kita menyalahkan orang lain atau bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kita bersungut-sungut, bahkan ada orang menjadi marah kepada Tuhan. Kita tahu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka itu selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, nama kita mencatat 10 kali mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Marah-marah kepada Tuhan. Dan akhirnya bagaimana? Tuhan menghukum mereka. Dikatakan bahwa mereka yang berumur 20 tahun ke atas tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus belajar menerima keadaan kita. Kedua, Alkitab mengajar kita harus selalu bersuka cita. Ayat Alkitab yang tadi kita baca, Filipi pasal 4 ayat 4, saya ulangi bacaan ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saudara sekalian, di sini dikatakan bersukacita dalam Tuhan. Artinya kita bersandar kepada Tuhan, kita boleh bersukacita. Pada waktu Paulus menulis surat Filipi ini, dia ada di penjara atau rumah tahanan di Roma. Saudara sekalian, dia dirantai kakinya, lalu dijaga oleh prajurit dari Romawi, sehingga hidupnya tidak bebas. Dalam keadaan yang demikian, bagaimana dia bisa bersukacita? Saudara, tapi kita lihat bagaimana Paulus dapat bersukacita dalam keadaan yang demikian. Kenapa? Bukan karena ada rantai di kakinya, bukan karena dia selalu diawasi oleh prajurit Roma. Tidak, di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14 dia mengungkapkan mengapa dia bersukacita. Karena dengan dia ditahan oleh pemerintah Romawi, dia dapat memberitakan Injil kepada prajurit-prajurit yang menjaga dia. Kita tahu bahwa prajurit-prajurit yang menjaga dia itu kan berganti-ganti. Sehingga itu kesempatan yang dipakai oleh Paulus untuk memberitakan Injil kepada mereka. Lalu dia berkata, melalui prajurit inilah Injil dapat disebarkan di istana Kaisar, saudara sekalian. Jadi Paulus memanfaatkan keadaannya yang demikian untuk memberitakan Injil. Kalau tidak, bagaimana dia ada kesempatan untuk memberitakan Injil ke istana Kaisar? Tetapi melalui dia ditahan, melalui prajurit Romawi ini, Injil Tuhan disampaikan kepada orang-orang yang ada di istana Kaisar itu. Oleh sebab itu kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi selalu ada kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Satu ayat yang favorit yang sudah hafal yaitu di Roma pasal 8 ayat 28. Saya rasa banyak yang bisa menghafal. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini katakan segala sesuatu ada rencana Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang mengasihi Dia. Dalam Alkitab ada contoh, yaitu Yusuf anaknya Yakub. Dia adalah anak kesayangan bapaknya.
Tetapi dia dicemburu, dibenci oleh saudara-saudaranya. Satu hari dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dijual ke Mesir. Nah saudara sekalian, di Mesir dia menjadi hamba, menjadi budak. Ya saudara sekalian, harus kerja paksa di sana. Nah saudara sekalian, ketika dia ada di sana, dia itu tinggal di rumah Potifar. Nah istri Potifar ini berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada dia, yaitu mengajak dia berbuat dosa. Nah Yusuf ini menolak karena dia takut kepada Tuhan. Dan karena hal itu, istri Potifar itu menjadi marah lalu memfitnah dia. Dia dimasukkan dalam penjara, saudara sekalian. Di dalam penjara dia bertemu dengan dua pegawai tinggi dari istana Firaun. Satu tukang masak, satu tukang minuman. Nah saudara sekalian, mereka dua-duanya bermimpi. Lalu Yusuf memberi penjelasan kepada mereka. Kepada tukang masak, dia berkata, kalau engkau sudah bebas, tolong ingat saya. Tolong beritahukan atau ceritakan hal saya kepada Firaun, supaya saya ini dibebaskan. Nah saudara sekalian, kemudian tukang masak ini memang dibebaskan. Dia kembali menjabat tukang masak di istana. Tetapi Alkitab memberitahukan kita, si tukang masak ini lupa akan janjinya, mau memberitahukan kepada Firaun supaya Yusuf ini dibebaskan. Tetapi saudara sekalian, akhirnya dia lupa sama sekali. Tetapi puji Tuhan, dengan lupanya tukang masak akan Yusuf ini, akhirnya Yusuf ini dapat menjadi perdana menteri orang Mesir. Kalau seandainya tukang masak tidak lupa akan dia, lalu menceritakan halnya kepada Firaun, dan Firaun membebaskan dia, paling-paling dia bebas. Tidak mungkin dia itu bisa ada kesempatan menjadi perdana menteri Mesir. Justru karena dia lupa, maka Yusuf ini akhirnya bisa menjadi perdana menteri Mesir. Jadi saudara sekalian, semua hal yang terjadi, walaupun pahit, tetapi kita harus yakin ada kehendak Tuhan. Ya saudara sekalian, kita hidup di zaman sekarang ini. Berbeda dengan zaman kita pada waktu kita masih muda. Jadi kita harus menerima keadaan. Saudara sekalian, apa perbedaannya? Antara lain umpamanya, kalau dulu orang yang menikah, suami istri itu setia sampai mati. Tetapi sekarang bagaimana? Banyak yang kawin cerai. Saudara, perceraian itu bukan berita yang menarik lagi. Hampir tiap hari kita bisa mendengar cerita-cerita demikian. Itu sudah berbeda dengan dulu. Saudara sekalian, dulu kalau anak kita menikah, punya anak, mereka masih mau tinggal dengan orang tua, kakek nenek mereka. Ya. Tetapi sekarang bagaimana? Anak muda yang kalau sudah menikah, mereka itu tidak mau lagi tinggal sama orang tua. Katanya tidak mau repotin orang tua. Saudara sekalian, keadaan ini sudah berubah, tidak seperti dulu. Ya. Dulu seorang mantu ya sangat hormat, bahkan takut kepada mertuanya. Tapi sekarang mertuanya yang takut kepada mantunya. Ini sudah kenyataan. Dulu anak-anak kita itu selalu menurut orang tuanya. Tapi sekarang anak-anak muda kita menganggap kita orang tua ini sudah ketinggalan zaman, sudah kolot. Ya, memang mereka sekolah lebih tinggi dari kita, pengetahuan mereka lebih tinggi, banyak dari kita. Kita harus menerima kenyataan itu, saudara sekalian. Kita tidak bisa memaksa mereka itu harus menurut kemauan kita. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menerima keadaan kita sekarang ini. Bahkan kita harus puas dengan keadaan kita atau menikmati keadaan kita
sekarang ini. Nah, saudara sekalian, dalam kesehatan, memang ada orang yang lebih sehat. Tapi banyak orang yang lebih tidak sehat, sakit-sakitan. Ya. Pada usia seperti kita ini, pasti kita ada sedikit banyak ada penyakit yang kita alami. Nah, kita harus menerima keadaannya. Kita tidak bisa seperti pada waktu kita muda. Saya sering ditanya jemaat boksu atau bukse ya kami, bagaimana, sehat nggak? Saya jawabnya apa? Sehat menurut ukuran orang tua. Kita tidak bisa banding dengan orang-orang muda lagi. Seperti mobil yang sudah berjalan puluhan tahun, apakah masih bisa seperti mobil baru? Tidak mungkin. Pasti ada mesinnya, bannya sudah botak dan sebagainya. Saudara sekalian, ini satu realita yang harus kita terima. Dalam hal ekonomi, keadaan keuangan kita tidak sama. Ada orang dititip Tuhan lebih banyak uangnya, tetapi ada yang kurang. Tetapi harus kita menikmatinya, terima bagaimana keadaannya. Paulus pernah berkata kepada orang-orang di Filipi, ya, dia berkata demikian dalam Filipi pasal 4 ayat 11 dan 12 berkata demikian. Aku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi saudara sekalian, Paulus mengatakan, dia sudah mengalami semuanya, baik dalam keadaan berlimpah-limpah maupun dalam kemiskinan, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Dia sudah biasa. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus menikmati keadaan kita. Bagaimana keadaan kita? Kita harus menikmatinya. Kalau Tuhan beri kita banyak kekayaan, puji Tuhan. Tapi kalau kurang, kita bisa menikmati hidup juga dengan bersuka cita. Kemudian adalah nikmatilah relasi kita dengan anggota keluarga kita, dengan suami atau istri kita, dengan anak atau mantu kita, dengan saudara-saudara dalam keluarga kita, dengan saudara-saudara seiman dalam gereja kita. Kita tetap berbuat baik kepada orang yang kurang baik kepada kita. Karena kita hanya melihat kejelekan orang, tetapi kita juga mau belajar melihat kebaikan orang. Saudara sekalian, ada seorang istri ditanya oleh orang, bagaimana kamu kok bisa hidup lama rukun dengan suami kamu? Apakah suami kamu itu orang yang tidak pernah berbuat kejahatan atau kesalahan kepada kamu? Jawab ibu yang sudah lanjut usia ini demikian. Suami saya bukanlah malaikat. Dia juga sering berbuat kesalahan kepada saya. Kesalahannya kepada saya itu seperti bintang-bintang begitu banyak. Lalu orang tanya, kalau begitu bagaimana kamu kok bisa akur? Bagaimana kamu bisa bahagia hidup dengan suami yang demikian? Lalu dia berkata, memang kesalahannya itu seperti bintang-bintang begitu banyak. Tetapi kebaikannya itu seperti matahari. Ketika matahari itu terbit, maka bintang-bintang itu hilang dan lenyap. Nggak kelihatan lagi. Nah, itu satu pelajaran bagi kita. Kita jangan hanya melihat kejelekan-kejelekan orang lain, tetapi kita belajar melihat kebaikan orang lain. Supaya kita tidak selalu merasa dijalimin. Nah, saudara sekalian, ada satu hal lagi kalau kita mau hidup bahagia. Hidup dalam keadaan realita kita. Itu jangan menceritakan kejelekan
suami atau istri atau anak atau mantu kita kepada orang lain. Kenapa? Kalau kita ceritakan kejelekan orang lain, maka hal itu akan menjadi kepahitan bagi mereka, sehingga merusak relasi kita dengan mereka. Coba kita doa untuk mereka. Coba kita maafkan mereka. Saudara sekalian, maka akan hidup rukun dengan mereka. Kalau kita selalu menceritakan kejelekan orang lain, maka pasti relasi kita dengan mereka itu akan rusak. Tidak ada keharmonisan di antara mereka. Jadi saudara sekalian, satu kunci supaya kita bisa bahagia dengan keadaan kita, bahagia dengan orang-orang sekitar kita, jangan ceritakan kejelekan orang lain. Kita tahu mereka ada ketidakberesan atau kejahatan, tapi jangan ceritakan kepada orang lain, tetapi doalah untuk mereka. Saya salut dan kagum kepada mertua saya, mertua perempuan saya. Dia sudah almarhum, sudah meninggal. Dia punya anak 12 orang. 5 laki, 7 perempuan. Selusin, saudara sekalian. Tetapi dia itu selalu rukun dengan anak-anaknya. Saudara sekalian, apakah anak-anak semuanya baik-baik kayak malaikat semuanya? Apakah mantu-mantunya itu seperti malaikat? Tentu tidak. Tetapi satu hal yang saya belajar dari dia, tidak pernah ceritakan kejelekan atau kejahatan anak atau mantunya kepada orang lain. Dia selalu berdoa bagi mereka, sehingga semua anaknya, mantunya itu bisa rukun dengan dia. Saudara, inilah satu rahasia bagi kita. Jangan ceritakan kejelekan orang lain kepada orang yang lain. Saudara sekalian, kalau kita tidak mau memaafkan orang lain, maka hal itu, kejahatan orang lain, kesalahan orang lain, seperti kanker dalam tubuh kita. Kita tahu kanker itu akan merusak tubuh kita, kesehatan kita. Jadi kita mau memaafkan mereka. Kalau ada orang yang berbuat jahat sama kita, berbuat salah kepada kita, maafkan mereka. Baik mereka mau minta maaf kepada kita atau tidak, kita tidak peduli. Tapi yang penting kita mau memaafkan mereka. Saudara sekalian, jika kita tidak mau memaafkan orang lain, itu berarti kita memakai kesalahan orang lain untuk menyiksa diri kita sendiri. Yang rugi bukan orang yang bersalah itu, tapi yang rugi adalah kita sendiri. Saudara sekalian, kita harus belajar juga dari Paulus. Dia meletakkan tujuan hidupnya pada hal yang kekal. Ini satu rahasia supaya kita bisa hidup bahagia, yaitu meletakkan tujuan hidup kita pada hal-hal yang kekal, bukan hanya di hal-hal dunia ini saja. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini kan hanya sementara. Kita hanya menumpang di dalam dunia ini. Dunia ini adalah hotel atau penginapan kita. Hanya sementara, kita numpang lewat. Tapi tujuan kita yang kekal adalah di surga. Oleh sebab itu, kita harus menaruh hidup kita, pengharapan kita kepada hal-hal yang abadi. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang duniawi ini saja. Paulus mengajar kita demikian dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati. Manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Saudara sekalian, taruhlah tujuan hidup kita itu pada hal-hal yang kekal. Jangan hal-hal duniawi ini saja. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus terima keadaan. Nikmatilah realita kehidupan ini. Apalagi pada masa-masa pandemi COVID ini, saudara sekalian. Banyak hal yang membuat kita sangat-sangat sulit, saudara. Kita tidak bisa kumpul-kumpul kembali. Kita tidak bisa bebas seperti tempo hari. Bahkan banyak orang hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, saudara sekalian. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan demikian. Justru pandemi virus COVID ini membuat kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak waktu berdoa. Lebih banyak waktu memperbaiki relasi kita dengan keluarga kita. Jangan kita pikir kita sudah tua, kita memang rentan terhadap virus ini. Tetapi Tuhan bisa melindungi kita. Tuhan akan memelihara kita. Jangan kita takut. Serahkan kepada Tuhan saja. Kalau Tuhan mau memakai virus COVID ini menjemput kita ke surga, kita bersyukurlah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau, kehendak nyalah yang terjadi, saudara sekalian. Saya bersyukur ya kepada Tuhan yang telah melindungi saya. Pada Januari yang lalu saya kena COVID, saudara sekalian. Saya kena COVID, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya. Semua saya juga kena. Sama-sama kami kena. Tapi puji Tuhan, kami dua-duanya disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saya yakin, kalau Tuhan mau kita panjang umur, Tuhan bisa melakukan perlindungan untuk kita. Tetapi kalau seandainya Tuhan mau ambil kita, kita relakan saja. Dunia ini bukan tempat kita yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kepada kita, saudara sekalian, sama-sama usia indah. Ya, saya hari ini sudah umur 76 tahun. Puji Tuhan sampai sekarang. Memang kita disebut usia indah. Ya, pepatah Tionghoa mengatakan si yang usian hao, yaitu matahari maghrib atau senja itu sangat indah. Tetapi orang-orang Tiongkok itu penyair ini agak sedikit pesimis. Dia bilang apa? Ya, si yang usian hao ke si jing wang fen. Tetapi dekat senja, dekat maghrib, sudah malam. Saudara sekalian, memang matahari senja itu bagus. Tetapi sudah dekat malam, sebentar gelap. Habis semuanya. Nah, saudara sekalian, kita harus merubahnya. Bagaimana? Si yang wuxian hao, ming zhao zai shen qi. Matahari senja sangat indah. Besok akan terbit lagi, saudara sekalian. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Satu ayat yang penting untuk kita semua. Nikmati hidup ini, yaitu di dalam Amsal 17 ayat 22. Saya bacakan. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Si lo de sing nai se liang yao. Yu sang de ling si ku kukan. Kiranya Tuhan menolong kita semua dalam usia yang lanjut ini, kita bisa menikmati hidup kita. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu digenapi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami orang-orang yang dalam usia indah,
Oleh sebab itu kami mohon Engkau selalu memimpin kami. Kami tahu banyak hal-hal yang membuat kami takut, membuat kami khawatir, tetapi biar ya Tuhan kami boleh bersandar kepada Engkau. Kami percaya segala sesuatu ada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu ajarin kami menerima keadaan kami, menikmati hidup kami ini, supaya hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh memuliakan nama Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami semuanya, supaya kami menjadi saksi-saksi yang baik untuk Tuhan, untuk generasi kami yang lebih muda. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sampai kita bertemu lagi pada kesempatan lain. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Daniel Golgota. Walaupun di usia kita yang senja ini, kita boleh tetap bersyukur karena kita bersandar kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati masa senja kita yang sangat indah di dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Bersinar untuk Tuhan dengan penuh rasa syukur.
Saatnya kita memberi persembahan untuk Tuhan sambil menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Oma dan Opa, Tuhan Yesus menginginkan kita untuk selalu bersinar, memuji kemuliaan nama Tuhan, meniru teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu baik, sopan, ramah, suka menolong, selalu bersuka cita. Mari menyanyikan lagu ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami berkesempatan untuk memberikan persembahan. Terimalah Tuhan kiranya persembahan hati kami ini sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh memberkati sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Doa syafaat. Mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah persekutuan usia indah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur dapat memuji kebesaran-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguatkan kami supaya terus beriman, agar kami mampu memutuskan hal yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak. Kami juga bersyukur atas segala penyertaan dan berkat Tuhan kepada para pengurus beserta keluarganya, maka mereka tetap dengan tulus dan sukacita melayani Tuhan, sehingga oma-oma dan opa-opa dapat mengikuti persekutuan ini dari rumah masing-masing.
Namun kami menyadari keterbatasan kami. Pelayanan tersebut tidak dapat menjangkau seluruh anggota Usia Indah, karena ada di antara kami yang tidak mempunyai fasilitas internet atau HP Android. Ya Bapa, kami mohon berilah penghiburan kepada mereka-mereka ini. Berkatilah dan jagalah kesehatan mereka. Kiranya Bapa tetap selalu mengulurkan tangan kepada mereka selama masa pandemi COVID-19 ini sampai keadaan menjadi kondusif kembali. Tiada hadiah yang lebih indah bagi mereka selain dapat menghadiri persekutuan Usia Indah secara tatap muka kembali. Akan tetapi, keadaan di Indonesia saat ini diberitakan bahwa jumlah pasien yang terkena virus corona masih meningkat. Bahkan telah terdeteksi virus B117 yang merupakan mutasi virus COVID-19. Kemudian muncul adanya virus E484K yang merupakan mutasi virus B117. Kedua mutasi ini menginfeksi lebih cepat dibanding virus COVID-19. Kami sungguh-sungguh berdoa kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan negara di dunia ini yang terserang virus COVID-19 beserta apapun mutasinya ke tangan-Mu. Engkau memberkati dan membimbing para ilmuwan, para ahli laboratorium farmakologi, para tenaga kesehatan dan tim medis, para pejabat pemerintahan, dari presiden sampai jajaran yang paling bawah, dan penegak keamanan negara, TNI dan Polri, dalam menanggulangi wabah corona ini dan guncangan-guncangan keamanan lainnya. Tentunya kami masyarakat Indonesia berusaha disiplin melakukan protokol kesehatan 5M. Hanya Engkau Tuhan yang mampu membawa kami keluar dari wabah ini. Kami percaya bahwa segala peristiwa yang kami hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ke depan. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan membimbing kami, memulihkan perekonomian kami untuk mencapai hidup dan berpendidikan layak. Karena hanya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya. Engkau yang mempunyai kehidupan dan memelihara kami bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami berdoa untuk Ibu Liana, Ibu Yap Kyun Hyong, Ibu Liu Pit Nyo, Ibu Lani Chang, Bapak Li Jijing, Ibu Inari, Ibu Maria, Ibu Valina dan Ibu Gladys, beserta seluruh bapak-bapak pendeta dan bapak ibu guru Injil beserta keluarganya. Kiranya Tuhan selalu menjaga kesehatan dan melimpahkan kesejahteraan kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk Ibu Lansu, Ibu Ciing, Ibu Christine, dan masih ada yang tidak kami sebutkan satu persatu. Karena Tuhan Maha Tahu, kiranya Tuhan selalu menjaga mereka dari pasca sembuh dari sakit, sehingga mereka dapat pulih dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami terus-menerus berdoa kepadamu Bapa, memohon kesembuhan Ibu Hanikuan dan Ibu Ingpik. Biarlah dokter-dokter yang menangani mereka adalah utusan Tuhan yang akan menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, sehingga mereka memperoleh kepulihan kesehatan mereka kembali. Ya Bapa, kami telah mengucap syukur dan memanjatkan seluruh doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 弟兄姐妹，大家都身体健康。我仅是要唱一首歌，人生下半场活得更精彩。在神的手中，我们都有盼望。
虽然我们的肉体会渐渐地衰弱，神应许我们永远不离开。不要忘记神的大爱，常常要感谢他。你要忘记背后，努力向前走。人生下半场，活得更精彩。起来立足做光，起来立足做盐，靠神的灵天天祷告，你必能得胜。Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian lagu Bapa terima kasih. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa sehingga boleh menikmati usia senja dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa.